saya menjemput kita semua bangkit berdiri. Ya. Kita siap firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah. Saya siap dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-9. 3 ayat saja yang akan saya sampaikan bagi kita dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. 3 ayat saja, jadi nanti saya hitung sampai yang ketiga. Kita semua bersama-sama membacanya. Saya membaca dari perikopnya. Nasib semua orang sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang jumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdas dan karena waktu dan nasib dalam mereka semua. Karena semua tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Saya persilakan dulu. Salam. Kita berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk ada di hadirat Tuhan. Jadi kita yang mengambil kesempatan meresponi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Karena Tuhan memberikan waktu untuk semua manusia sama. Tidak ada yang lebih. Ya, detik pun tidak, waktu sama. Tapi tidak semua orang bisa mengambil waktu yang sama itu untuk bisa ada di hadirat Tuhan. Jadi lewat pembacaan firman Tuhan ini ada 3 ayat saja. Saya memberi tema bekerja selagi siang. Ya. Karena dalam firman Tuhan yang lain, kalau waktu malam tidak bisa kerja, mau berusaha untuk kerja tidak bisa. Ya. Seperti apapun juga keadaan kita. Sehingga dalam ayat yang ke-10 di situ dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ya. Ini kita kalau melihat dan kita merenungkan firman Tuhan ini, bagaimana Salomo ya dalam hikmat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Salomo untuk melihat semua keadaan yang terjadi di sekeliling. Ya. Sehingga Tuhan buat Salomo luar biasa, dan di saat dia menyaksikan segala sesuatu yang terjadi, menulisnya bagi kita untuk kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang sama. Kita boleh masing-masing melihat seperti apa keadaan kita, seperti apa yang kita harus buat. Karena di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23, ya kita semua tahu itu ayat. Saya tidak perlu sebut, tapi kita semua tahu. Kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi banyak kita yang kadang-kadang kalau Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk hidup, menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, tapi banyak kadang kita tidak mempergunakan kesempatan itu. Sehingga yang terjadi di mana-mana pengalaman dalam pelayanan-pelayanan yang kita temui di mana-mana, bahwa banyak orang kadang-kadang kalau sudah sakit itu tidak bisa, baru dia mulai, Tuhan pakai saya ya untuk saya melayani, padahal tidak bisa lagi. Ya, ini kadang-kadang kita sedikit terlambat untuk mengambil keputusan untuk bekerja dengan sekuat tenaga kita. Ya, kita masih sehat, yang Tuhan masih berikan kepercayaan bagi kita. Mari kita bekerja untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan pekerjaan pelayanan Tuhan ini bukan hanya berdiri untuk berkhotbah saja, tidak. Ya.
Bukan hanya pendeta saja, bukan hanya majelis saja. Tapi semua orang yang percaya kepada Kristus diberi tanggung jawab untuk melayani dalam hal yang sama. Walaupun berbeda cara pelayanannya, ya. Berbeda cara pelayanan. Tapi dalam firman Tuhan yang lain di situ dikatakan bahwa kita menjadi surat yang hidup, yang dibaca oleh orang lain. Orang lain melihat cara hidup kita, cara pelayanan kita. Di saat kita berdiri dan kita berbicara, orang melihat, oh berbicara seperti ini. Apakah hidup kita berkenan seperti yang kita sampaikan atau tidak? Berpadanan dengan apa yang kita sampaikan atau tidak? Banyak orang menilai kita. Di mana-mana orang menilai kita. Apalagi kita hamba-hamba Tuhan, orang-orang persekutuan doa ini sangat dinilai di mana-mana, ya. Ya. Mata mereka selalu tertuju kepada kita semua. Ya. Dan kalau satu salah, maka semua kena getahnya. Tapi yang ingin saya katakan bagi kita, ya, selagi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita melayani dengan sekuat tenaga, maka di situ dikatakan bahwa kerjakanlah itu, ya, karena itu ada, ya, karena tak ada pekerjaan pertimbangan pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Orang pintar seperti apapun juga, tapi kalau tidak mempergunakan kesempatan untuk mempermuliakan nama Tuhan lewat kepintarannya, lewat pekerjaannya, lewat apapun juga yang dimiliki, sia-sia di waktu mati. Tidak ada nilai, ya, tidak ada nilai. Biar orang puji kita, kalau ini orang luar biasa segala macam, tapi di mata Tuhan menjadi sia-sia, tidak ada guna apa-apa. Tapi kalau kita bekerja, ya, yang kita perbuat nilainya ada kekekalan. Jadi yang sekarang kita butuhkan adalah kekekalan. Saat ini kalau hanya kita bekerja untuk mendapatkan makan, untuk mendapatkan minum, semua orang yang tidak berdoa itu pasti mendapatkan hal yang sama. Dan bahkan orang yang tidak berdoa sama sekali, kadang-kadang keadaan mereka lebih baik dari kita, lebih kaya dari kita, ya. Pokoknya apa mereka buat pasti berhasil. Tapi itu bukan tujuan akhir dari kita, ya. Tujuan akhir dari kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu menjadi sia-sia, ya. Yang kita memiliki di dunia ini lewat pekerjaan, lewat, ya, pengetahuan, lewat hikmat, kalau tidak dipergunakan yang baik menjadi sia-sia. Tapi saya percaya kita semua yang duduk di sini, kita semua mempunyai tujuan yang sama, ya. Kita mencari hadirat Tuhan. Untuk Tuhan selalu melengkapi kita dengan kekayaan hikmatnya. Sehingga kekayaan hikmat yang Tuhan berikan bagi kita, kita mempergunakan dengan benar. Ya, kita mempergunakan dengan benar. Karena belum tentu, ya, kadang ada yang bilang baik, tapi baik itu belum tentu benar. Tapi benar pasti baik. Ya. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, mari kita bersama-sama terus bekerja selagi masih siap, selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Seperti kesaksian yang terjadi, ya, Bapak Nelis berdoa dan banyak juga kadang-kadang hanya ingin untuk mencoba-coba saja. Munafik saja berdoa ini seperti contoh seperti kita dalam pelayanan yang terjadi, orang angkat tangan menangis, maju di depan menangis. Itu kadang-kadang hanya omong kosong. Ya. Sehingga kadang-kadang kita pulang sebagai kita pun bersaksi di luar biasa. Oh, luar biasa orang datang begini-begini. Tapi nilai pertobatan tidak ada. Ya. Sekarang nilai pertobatan ini yang dibutuhkan oleh Tuhan, bukan yang hadir banyak-banyak, di situ yang dibutuhkan. Tapi kalau benar-benar bertobat itu yang dibutuhkan. Ya. Karena pertobatan membawa ke surga. Kalau tidak bertobat berarti membawa kemana, itu kita tahu jawaban. Oleh karena itu mari kita terus bekerja sebagai hamba Tuhan. Seperti pujian, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Secara fisik, secara daging kita lelah, betul. Siapa tidak lelah? Pasti lelah. Tapi dalam hal roh, kita berusaha supaya roh kita jangan lelah. Karena roh kita berhubungan dengan Tuhan, yang sumber adalah sumber kekuatan, yang sumber segala-galanya akan menolong kita, Karena di dalam Wahyu itu Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Wahyu pasal 3 ayat 8. Tapi kita tidak menyangkal nama Tuhan.
Kita terus datang kepada Tuhan, terus berteriak kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga. Ya. Maka di situ Tuhan akan terus memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala keadaan. Sehingga dari mulut kita tidak menyangkal nama Tuhan. Kadang-kadang kita, saya sudah berdoa berdoa puasa ini, tapi kadang-kadang saya belum dapat jawaban ya. Karena fokus kita hanya jawaban itu, jawaban pribadi kita, bukan menurut kehendak Tuhan. Ya. Akhirnya kita kadang-kadang membuat kita bisa mundurnya dari situ, meninggalkan Tuhan dari cara doa kita, Ya. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, apapun juga kita alami, entahkah itu senang, entahkah itu tidak menyenangkan, tapi mari kita bekerja dengan baik. Karena kalau orang yang tidak mempergunakan kesempatan, maka pekerjaan akan membuat bisa. Kalau orang yang bekerja dan kita mempergunakan kesempatan itu untuk menekan orang lain, untuk menekan orang lain, untuk menyiksa orang lain. Ya, contoh dalam Alkitab, ya, seperti bangsa Israel di saat mereka datang menghadap Firaun untuk pergi beribadah, apa yang terjadi? Firaun memerintahkan kepada mandor-mandornya supaya orang Israel ditekan luar biasa. Kadang lewat pekerjaan orang-orang yang punya pengaruh menekan, dan saat ini terjadi. Saya kadang-kadang secara pribadi saya melihat, saya merenungkan bahwa sekarang ini lewat berbagai macam kesukaran ya yang terjadi, ya, buat waktu kerja semakin panjang, ya. Hanya membuat orang lain tidak bisa datang kepada Tuhan. Untuk hari ibadah saya tidak bisa lagi. Hanya membuat orang lebih fokus bekerja dan bekerja. Kita bekerja benar, baik, tapi kita lihat, ya, kita boleh menikmati, mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan jasmani kita, tapi menjadi kebutuhan rohani kita kalau tidak digenapi, tidak memperolehnya, tubuh kita kuat, tubuh kita sehat, tapi jiwa kita akan binasa. Ya, jiwa kita akan binasa. Jadi mari kita bersama-sama minta kepada Tuhan, ya, pekerjaan pertimbangan, ya. Kadang-kadang orang tidak mempergunakan pertimbangannya dengan baik, ya. Akhirnya salah mengambil keputusan, ya. Mengambil keputusan bisa mencelakakan orang lain. Pertimbangan yang salah bisa mencelakakan orang lain. Tapi pertimbangannya benar, ya, seperti Salomo, bagaimana di saat dia memberikan keputusan, di saat dua orang ibu yang mempunyai anak, ya, mempunyai anak, yang satu punya mati tapi dia ambil ganti, dan di saat itu luar biasa bagaimana Salomo betul-betul dalam pertimbangan dan hikmat yang luar biasa. Di saat dia memberikan keputusan tidak mencelakakan, ya. Bagi kita hamba-hamba Tuhan, mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hikmat. Sehingga kita menghadapi apapun masalah apapun juga, di saat kita memberi pertimbangan untuk mengambil keputusan, jangan salah. Kalau salah, kita bisa menyakiti hati orang lain. Kalau kita sudah menyakiti hati orang lain, kadang-kadang, ya, untuk hatinya dipulihkan ini berjuang berat, ya. Berjuang sangat berat baru bisa dipulihkan. Hanya roh Tuhan yang betul-betul kalau ada diri maka membuat kita bisa dipulihkan. Orang lain menyakiti kita, tapi kita tidak pernah akan berpikir untuk kita mengalami hati yang sakit, ya. Apalagi orang yang mempunyai pengetahuan kalau salah, mempergunakan pengetahuannya juga, ya, melawan Tuhan. Seperti, ya, kita baru-baru dalam gereja ada sedikit seminar dan ada pertanyaan yang jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan, ya. Karena pegang pada aturan yang itu dong, omong lurus aturan, tidak pernah ikut cara kita bertanya, ya. Mama yang ada di sini, Mama yang menyaksikan seperti apa penjelasan ini. Dan ini saya pikir ini aturan-aturan ini kadang-kadang membuat kita ruang gerak kita terbatas, sangat terbatas.
Tapi saya tahu bahwa lewat aturan itu karena pengetahuan, ya, orang mempergunakan pengetahuan karena di dalam firman Tuhan yang lain, ya, filsafat, kalau orang pakai filsafat itu kosong. Omong banyak, saya pernah menyampaikan firman Tuhan di satu tempat bahwa orang yang kalau berfilsafat itu dia omong, ya, perkataannya keluar seperti minyak, ya, tapi sebentar dia ikat seperti ular, ya, tak ikat. Orang kalau pakai filsafat karena berusaha untuk menjerat orang lain. Kita kalau punya hikmat Tuhan, kita akan mengerti, oh ini betul, ini Tuhan punya. Walaupun berbicara di kalangan gereja, tapi kalau bukan Tuhan punya, pasti kita tahu. Dalam hati kita tahu. Karena Tuhan memberikan kita kepekaan. Tuhan memberikan kita pertimbangan, kita, oh betul, ini benar, ini salah. Sehingga kita mengambil yang benar, yang salah kita tidak usah ikut. Kalau sakit ikut, maka kita turut terlibat dalam dosa, ya. Dalam firman Tuhan yang lain, jangan terlibat dalam dosa orang, ya. Itu hal yang pertama. Selagi Tuhan memberikan kita hidup, mari kita bekerja sekuat tenaga sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Karena kalau Tuhan memberikan talenta bagi kita, kita tidak mempergunakannya juga, ya. Maka kita tahu bahwa sampai waktu orang yang tidak melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, maka Tuhan bilang, tangkap orang itu, campakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, talenta. Jadi kita masing-masing diberi talenta berbeda-beda. Mari kita terus bekerja sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Kita bekerja hanya satu tujuan, untuk Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dengan hati yang murni dan hati yang lurus, ya. Kita tidak pernah berpikir untuk menyampaikan firman Tuhan dan dalam firman Tuhan di dalam Filipi atau di mana itu karena ada orang yang menyampaikan firman Tuhan yang maksud dengki, tapi ada yang tulus, ya. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan, biarkan saja penting nama Tuhan disebarkan. Paulus katakan seperti itu. Jadi di mana-mana kita semua tahu tentang setiap pelayanan-pelayanan, apalagi kita selalu bergabung di mana-mana kita tahu, dan di saat itu Tuhan memberikan kita roh untuk kita tahu ini begini, kita bisa membedahkan, ya. Jadi ini kita terus bekerja untuk Tuhan. Hal yang kedua yang saya ingin sampaikan, ya, di dalam ayat yang ke-11, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, dan seterusnya, ya. Ini Salomo dia melihat bahwa di dalam dunia orang boleh berlomba untuk dapat itu, ya. Tapi nilai, berbicara tentang nilai kerohanian, bukan itu yang dibutuhkan, ya. Karena seperti kalau orang hanya bila mau dapat juara, ya, apalagi sekarang, ya, menjelang Minggu Paskah di gereja-gereja, apalagi di gereja kami, ya, buat perlombaan salib dengan tema masing-masing, ya, dengan tema masing-masing. Dengan saya berpikir bahwa ini mengeluarkan uang yang bukan sedikit, bisa sampai puluhan juta, ya. Saya hanya berpikir di saat kita omong bilang, lu ada apa kalau mau omong, ya. Tapi nilainya tidak ada. Saya kan Tuhan datang bukan untuk yang itu. Saya hanya nilai positif satu yang saya temukan dalam itu, semua orang berkumpul, ya. Tapi dalam hal untuk mengeluarkan tentang uang tidak ada nilai, ya, tidak ada nilai apa. Padahal uang ini puluhan juta pas keluar masing-masing rayon, ya, karena berpikir ini perlombaan, jadi dia mau buat yang terbaik. Pikir Tuhan datang puji itu, Tuhan tidak puji, ya. Tadi mana saya ngomong Pak pendeta kami, saya Tuhan tidak lihat itu Pak pendeta, ya. Dalam kebersamaan kadang-kadang orang berkumpul bersama-sama tapi mabok, mengerjakan salib tapi dalam keadaan mabok. Apakah Tuhan datang nilai? Tidak ada nilai. Berlomba untuk dapat hadiah boleh, hadiah secara dunia boleh, tapi secara rohani tidak ada nilai, tidak nilai apa-apa. Sehingga firman Tuhan datang, karena dalam firman Tuhan ini sangat luar biasa, ya. Kita lebih mengejar yang kelihatan, ya. Supaya orang puji kita, oh ini orang pintar, ini orang begini dan lain sebagainya.
Padahal nilai rohani tidak ada. Dan kita sebagai manusia ini kita punya sifat kita. Kadang-kadang kita mau makan puji orang, kalau puji kita mulai bangga. Ya, ini orang begini dan lain sebagainya. Ya. Jadi mari kita bersama-sama minta kepada Tuhan yang kita perjuangkan sekarang, ya. Seperti Paulus katakan, kita bukan petinju yang sekarang mukul dan lain sebagainya. Kita bukan pelari yang sekarang lari. Kita lari menurut aturan Tuhan. Melayani menurut aturan Tuhan. Tapi kalau melayani menurut aturan organisasi maka salah. Ya. Begitu. Dalam di gereja kami ada persekutuan doa mesbah keluarga. Jadi itu ada 6 mesbah keluarga. Jadi di dalam satu ibadah di satu keluarga ada satu majelis. Dia bilang kita harus membawa warna gemit. Saya bilang nanti kita omong panjang batin kali. Saya kita yang duduk sini bukan bawa warna gemit, warna Tuhan, orang percaya. Ini saya pikir pengertian orang pintar, tapi pengertian yang keliru, omong yang salah. Kita harus membanggakan Tuhan, bukan membanggakan organisasi. Ya. Karena organisasi tidak membawa kita ke surga. Begitu. Tapi kalau orang yang berkumpul dalam organisasi itu adalah benar-benar semua orang benar, orang percaya sungguh, akan ada di surga. Tapi kalau tidak. Karena dalam firman Tuhan yang lain tertulis dengan jelas. Dalam Injil Matius itu saya pernah sampaikan firman Tuhan ini di Hosana Poputu, ya. Hak kita dicabut. Hak dicabut. Orang dapat undangan tapi punya alasan ini, alasan dan dicabut, tolak. Ya. Jadi mari kita bersama. Selagi Tuhan memberikan kita hikmat kita dalam untuk melakukan segala sesuatu, fokus kita Tuhan. Dalam pelayanan kita, Tuhan percayakan bagi kita ada di mana-mana semua fokus Tuhan. Dan saya percaya kita tidak ada fokus lain-lain. Kita duduk di sini. Kita tidak berusaha untuk mencari keuntungan dalam pelayanan kita, ya, tapi fokus Tuhan. Karena di situ dikatakan bahwa nasib dialami mereka semua, ya. Semua walaupun lu dapat seperti itu secara penilaian dunia lu luar biasa. Tapi kita pun nasib dia buat sama, mati toh. Ya, kita mati. Semua mati betul. Tapi akhir daripada kematian itu kita kemana? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Dan ini sementara kita berusaha untuk menuju ke sana. Ya. Kita sementara berusaha untuk belajar menuju ke sana. Ya. Karena jalan bukan lebar, tapi jalan sempit. Sempit ini berjuang bukan main-main. Kalau lebar kita lari, lu mau sini, gimana lu sini. Tapi jalan sempit ini, ya. Jangan sesuai dengan dia punya rel. Keluar sedikit, tidak bisa. Saya ngomong ini saya teringat waktu Pak Malela berbicara di rumah, menyampaikan di rumah bahwa ya perlombaan, kalau kita ikut perlombaan, finisnya di Waipura. Tapi kalau lari-lari sampai di depan sini, serong sehingga makan di warung, orang lain susah bersama. Ya, itu tidak dapat apa-apa. Kita kalau jalan kita serong, kita tidak akan dapat apa-apa. Ya. Di dalam perjalanan kita, ya, manusia sebagai manusia, kadang-kadang kita awali dengan benar, ya, tapi kita bisa mengakhiri dan tidak benar. Tapi ada yang betul-betul mengawali kehidupannya dengan jahat luar biasa, tapi mengakhirinya dengan benar. Ya. Contohnya seperti Paulus, ya. Dan kalau mengawali dengan benar tapi mengakhiri dengan tidak benar, kita melihat kehidupan Yudas seperti apa. Jadi perjalanan kita manusia itu seperti ini. Kita menentukan, ya. Tuhan mengatur kita, tapi kita menentukan. Karena Tuhan tidak pernah memaksa kita, ya. Kalau Tuhan paksa, ya, tertentu baru Tuhan bisa paksa. Tapi karena Tuhan sudah memberikan kita kehendak bebas untuk menentukan, ya tentukan. Tuhan tidak pernah akan menyesal. Ya, Tuhan tidak menyesal. Kalau kita terus
melawan ya. Kalau seperti kesaksian Bapak Nelis yang tadi, ya doa itu kadang-kadang ada yang ikut-ikut saja. Ya. Ada teman yang mau pilih, ajak dia ikut-ikut, tapi hatinya kadang tidak ikut. Hatinya ada di tempat lain. Seperti itu. Dalam pekerjaan, dalam mengiring Tuhan kadang-kadang seperti itu. Kalau ajak, di saat dia tidak mendapatkan sesuai dengan ajakan itu, maka dia akan keluar dan dia bisa menjadi penghujat. Ya. Di berdoa, di berdoa begini, oh iya nambah Tuhan punya karunia begini-begini. Itu kadang terjadi begitu. Jadi mari kita bersama-sama minta kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan menolong kita. Kita semua berlomba dalam hal kerohanian. Karena di dalam hal kerohanian ini tidak akan pernah menimbulkan satu cemburu kepada yang lain. Tidak pernah ada yang iri satu kepada yang lain. Ya. Karena kita kalau sudah ada dalam pelayanan dan satu iri kepada yang lain atau berselisih satu dengan yang lain, maka di dalam firman Tuhan yang lain di situ dikatakan bahwa kita adalah manusia-manusia duniawi. Ya. Jadi kalau hamba Tuhan yang sering berselisih, maka kita adalah hamba Tuhan yang masih duniawi, yang masih perlu susu, bukan makanan keras. Hal yang berikut yang saya ingin sampaikan bagi kita ya, bahwa di dalam ayat yang ke-12, karena manusia tidak mengetahui waktunya ya. Dalam Yakobus pasal 4 kita tahu bahwa hidup kita seperti uap ya. Ini hari kelihatan, besok bisa tidak kelihatan. Jadi hidup kita seperti uap. Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita isi dalam hidup kita yang seperti uap ini? Apakah kita mengisinya menurut keinginan kita atau menurut kehendak Tuhan? Ini berjuang, ini perjuangan, ini bukan main-main. Karena kita hidup ini bukan enak-enak. Ya. Untuk mencapai target Tuhan berat. Ya. Tapi berat itu nikmat. Kalau betul-betul kita menghayati dalam hadirat Tuhan. Tapi kalau tidak menghayatinya, maka itu akan mengeluh dan akan bersungut-sungut terus. Ya, akan bersungut-sungut terus. Jadi hidup kita yang seperti uap ini, mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan membentuk kita seperti bencana di dalam tangan Tuhan. Tuhan isi kita menurut apa yang Tuhan mau. Ya. Dan Tuhan isi kita kalau kita berusaha. Kalau orang berpangku tangan, orang duduk-duduk saja, seperti ada satu orang dia pernah berbicara ya, dia menyampaikan ceritanya agak sedikit ya lucu juga, tapi kadang-kadang saya pikir ini memang hal yang sangat luar biasa, ya maknanya luar biasa. Ceritanya seperti ini, ya ada satu petani, ya ada satu petani. Dia dari rumah istrinya bilang, kamu pergi ke kebun dan di sana kamu harus tebang ini pohon sampai di sini, batas tanah sampai sini. Dia jalan, dia bawa parang dengan sangat luar biasa, siap parang ini luar biasa. Tapi saat dia tiba di kebun, dia duduk sandar di pohon dan dia mulai duduk menghayal. Nanti ini pohon jatuh, teles ini satu, nanti seperti itu terus. Tapi dia tidak buat apa-apa, hanya duduk dalam hayalan. Ya. Setelah dia pulang, istri tanya, bagaimana? Oh, itu aman. Aman. Ya. Akhirnya satu hari kemudian istrinya ikut. Istrinya datang lihat, kok bilang aman, kok satu pohon pun tidak ada yang tumbang. Satu pohon pun tidak ada yang tumbang. Saya pikir ya ini kadang-kadang kita hanya bisa berbicara, tapi untuk bertindak kita tidak bertindak. Hidup kita seperti uap, jadi kita harus bertindak seperti apa menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita bertindak menurut apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Seperti tadi saya sempat singgung di dalam Wahyu, kita tidak menyangka nama Tuhan. Di dalam Rom pasal 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja. Kalau kita berusaha, Tuhan pasti turut bekerja untuk menolong kita yang adalah seperti uap ini. Ya.
Sehingga kita akan dibentuk seperti bejana dalam tangan Tuhan. Dan saat kita dibentuk, menurut apa Tuhan kehendaki, Tuhan akan isi kita. Dan hidup kita akan berarti di mana-mana saja kita berada. Dan itu kita akan menjadi berfungsi. Kita akan menjadi berfungsi. Seperti pesan Yesus, kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Ya. Fungsi kita ada dua fungsi ya. Garam berfungsi tidak kelihatan tapi akan terasa. Ya. Tapi garam terang, orang dari jauh akan melihat kita. Jadi ini dua fungsi harus ada di diri kita. Predikat kita hamba Tuhan harus ada dua fungsi ini. Ya. Kita hadir ada masalah, kita harus menyelesaikan masalah. Kita jangan pergi untuk ya, mulai buat orang hati panas lah. Ya. Kalau kita buat orang hati panas berarti fungsi kita bukan garam lagi, ya. Tapi itu garam yang menjadi tawar. Garam yang menjadi tawar akan diinjak-injak orang, tidak berguna. Jadi fungsi kita sebagai hamba Tuhan, selagi hidup kita seperti uap ini, mari kita betul-betul fungsikan waktu ini, ya. Sehingga betul-betul orang lain juga betul lewat cara kita, lewat kesaksian kita, orang lain akan bertobat datang kepada Tuhan. Kalau satu orang bertobat, kita semua tahu bahwa malaikat di surga akan bersorak-sorak luar biasa. Satu orang saja. Ya, selama pelayan kita sudah tahu berapa orang kita bisa bawa datang kepada Tuhan. Ya. Ini masing-masing kita yang tahu ya. Di dalam rumah tangga saja kadang-kadang kita berjuang keras. Ya. Karena di dalam perjalanan kita kadang-kadang yang terjadi kita satu lihat satu, ukur satu dan lain sebagainya. Sehingga kita kadang ngomong ini satu omong begini. Karena kita nilai saling mengukur itu. Ya. Sebagai suami kalau saling mengukur, menilai untuk berubah itu susah. Karena kita masing-masing mempertahankan kebenaran kita. Ya. Saya benar, oh ini yang salah dan lain sebagainya. Oleh karena itu sebagai hidup kita seperti uap ini, mari kita bekerja terus ya. Hingga saat kita bekerja menurut apa Tuhan mau, kita tahu bahwa upah kita pasti kita beroleh. Ya, seperti Paulus. Dia berbicara ya bahwa nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan, dan juga Paulus berbicara bahwa kita mendapatkan mahkota kehidupan. Yang penting pergunakan waktu yang baik, bekerja yang benar, ya, dalam melayani yang benar, tidak dalam perlombaan ya. Karena kita hamba Tuhan kadang-kadang berlomba bersyukur ini lebih baik dari yang sana, menilai, mengukur dan lain sebagainya. Padahal kadang-kadang saya duduk, saya merenungkan bapak mama, saudara-saudara semua. Ini sebenarnya itu kekayaan. Ya. Kekayaan yang luar biasa. Kalau kita melihat sebagai satu kekayaan, maka satu tidak akan tersalahkan satu. Kenapa saya ngomong seperti itu? Seperti paduan suara itu nada berbeda-beda. Ya. Suara 1, 2, 3 dan bass. Berbeda-beda, tapi di saat disatukan itu lagu sangat indah. Kita kalau semua melakukan hal itu indah, pelayanan kita akan menjadi indah. Ya, sangat indah luar biasa. Jadi mari kita bersama-sama, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Mari kita bersama-sama selagi masih ada kesempatan, masih siang. Mari kita terus giat dalam pekerjaan Tuhan. Karena upah jeralah kita, karena jerilah kita tidak menjadi sia-sia. Tuhan akan memberikan kita upah, ya. Tapi yang fokus kita bukan upah yang sekarang, ya. Tapi fokus kita upah yang akan datang, yang bernilai kekekalan itu, yang kita terus berjuang untuk mendapatkannya. Kalau kita mendapatkannya, maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan ada dalam kerajaannya. Kita akan menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Ya, itu kebahagiaan seperti apa kita tidak bisa membayangkannya. Kebahagiaan seperti apa? Seperti kalau kita sekarang kadang-kadang kita kalau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, walaupun kita tidak memiliki sesuatu, tapi kebahagiaan damai sejahtera yang kita rasakan dalam hati ini
beda, sangat jauh berbeda. Apalagi menghadapi keadaan dunia yang sementara goyah, berbagai macam kemahalan, di mana-mana orang ngomong kemahalan, tapi tidak percaya. Orang-orang percaya Tuhan tidak percaya satu saja, bahwa Tuhan berfirman segala sesuatu jadi. Tuhan menyiapkan bagi kita dan kita hanya menikmatinya saja. Tapi saat kita kalau salah mempergunakan saja, kita tidak bisa menikmati. Kalau mempergunakan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan, pasti kita menikmatinya. Ya, Tuhan tahu dan Tuhan siapkan bagi kita semua. Jadi marilah kita bersama-sama minta Tuhan supaya apapun yang telah menjadi rancangan bagi Tuhan dalam perjalanan pengiringan kita dengan Tuhan, mari kita bersama-sama terus ada di hadirat Tuhan, terus menyenangkan hati Tuhan, walaupun kita berjalan dalam tertati-tati. Tapi saat kita tertati-tati terus melangkah, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, Tuhan pasti akan menopang kita di tangannya. Dan kalau kita ada di tangan Tuhan, Tuhan akan membawa kita untuk terus bersyukur atas apa yang kita alami dalam hidup kita. Entahkah itu baik, entahkah itu tidak baik keadaannya, kita akan terus menikmatinya dan luar biasa bersama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan bagi kita semua. Kita akan